Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meila Asysyafa, mahasiswi semester 7 Pendidikan Matematika Universitas Profesor Dr. Hamka, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Di sini saya kelompok 7 dan teman-teman kelompok saya yaitu ada Siti Farida Sarlina dan Irfan Agus Setiawan. Materi di kelompok saya membahas lintasan dan sirkuit Hamilton. Pokok pembahasan. Yang pertama itu apa itu sirkuit dan lintasan Hamilton. Yang kedua, contoh gambar sirkuit dan lintasan Hamilton. Yang ketiga ada teorema. Yang keempat ada contoh soal. Apa itu lintasan Hamilton? Lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Hamilton, sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf yang tepat satu kali kecuali simpul asal, sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Di sini ada graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Oke, di sini ada contoh gambarnya ya. Graf A yang memiliki lintasan Hamilton. Misalkan simpul awal kita berangkat dari simpul 3. Simpul 3 ke simpul 2, simpul 2 ke simpul 1, simpul 1 ke simpul 4. Kenapa demikian? Karena setiap simpul hanya boleh dilalui satu kali. Graf yang B memiliki sirkuit Hamilton. Simpul awal kita berangkat dari simpul 1. Berarti simpul 1 ke simpul 2, simpul 2 ke simpul 3, simpul 3 ke simpul 4, lalu ke simpul 1 lagi. Kembali lagi ke simpul awal. Yang C, graf C tidak memiliki lintasan dan sirkuit Hamilton karena tidak melalui karena tidak bisa melalui lintasan Hamilton dan sirkuit Hamilton. Makanya tidak memiliki lintasan dan sirkuit. Oke, selanjutnya teorema Hamilton akan dibahas oleh Siti Farida Sarlina. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teorema Hamilton. Di teorema pertama berbunyi, jika G adalah graf sederhana dengan jumlah simpul n lebih dari sama dengan 3, sedemikian sehingga untuk menjadi sebuah graf Hamilton ialah bila derajat tiap simpul V di G paling sedikit n per 2 atau derajat V lebih dari sama dengan n per 2. Di sini saya misalkan dengan segi 6. Maka segi 6 memiliki simpul berjumlah 6. Kita substitusikan ke rumus n per 2. 6 per 2 sama dengan 3. 3 ini merupakan setengah dari simpulnya, maka segi 6 memenuhi syarat untuk teorema pertama. Dan selanjutnya ada teorema kedua yang berbunyi, jika G adalah graf sederhana dengan simpul n lebih dari sama dengan 3, sedemikian sehingga derajat V ditambah derajat U lebih dari sama dengan n, untuk setiap pasang simpul tidak bertetangga U dan V, maka G adalah graf Hamilton. Nah, simpul bertetangga itu merupakan simpul yang tidak berhubungan. Contohnya seperti simpul A dan simpul D atau simpul F dengan C atau B dan E. Di sini saya akan mencoba simpul A dan D. Simpul A berderajat 2 dan simpul D pun berderajat 2, maka 2 ditambah 2 lebih dari sama dengan jumlah simpul dari segi 6 adalah 6, maka 4 lebih dari sama dengan 6. Ini salah. Maka teorema 2 tidak memenuhi segi 6 sebagai graf Hamilton. Nah, lanjut teorema ketiga berbunyi, setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Graf lengkap yaitu graf yang setiap sisinya saling berhubungan. Kita hubungkan semua sisinya dulu sebelumnya. B ke E,
A ke D, B ke F, A ke C, C ke E, D ke E, F, dan B ke D. Karena semua sisi sudah berhubungan, maka graf ini dapat dikatakan dengan graf lengkap. Lalu, di teorema keempat berbunyi, dalam graf lengkap G, n buah simpul n lebih dari sama dengan 3, terdapat sebanyak n-1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Maka dalam segi 6 terdapat 6 dikurang 1 faktorial per 2 sama dengan 5 faktorial per 2 sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2. Maka hasilnya 5 kali 4 20 3 60 sirkuit Hamilton. Dan yang terakhir, teorema 5 berbunyi, dalam graf lengkap dengan n buah simpul n lebih dari sama dengan 3 dan n elemen bilangan ganjil, terdapat n-1 faktorial n buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Tidak ada sisi yang beririsan. Jika n elemen bilangan genap dan n lebih dari sama dengan 4, maka di graf G terdapat n-2 faktorial buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Karena contoh yang kita gunakan merupakan segi 6, merupakan bilangan genap, maka kita menggunakan rumus n per 2 ini. N per 2, 6, min 2 per 2 faktorial, maka sama dengan 4 faktorial per 2 sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2. Maka hasilnya sama dengan 12 sirkuit Hamilton yang saling lepas. Ya, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Irfan. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu contoh dari sirkuit Hamilton. Sesuai definisi, sirkuit Hamilton yaitu sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal, sekaligus simpul akhir yang dilalui 2 kali. Maka, hasil dari sirkuit Hamilton pada gambar di samping itu yaitu seperti ini. Tiap titik dilalui 1 kali. Dan ini ada beberapa contoh dari sirkuit Hamilton. Mungkin sekian pembahasan dari kami tentang lintasan dan sirkuit Hamilton. Terima kasih.